Oke, selamat datang di channel saya, guys. Ya, saya di sini hanya ingin sharing ya untuk penyakit dari ikan koki sendiri yang pernah saya alami, yaitu kutu jarum atau kutu jangkar. Itu yang biasanya ada di ikan koki, atau di ikan koi juga ada, sama kutu bulat ya, kutu bulat. Itu saya kutu bulat sudah menjumpai sekali, kutu bulat saya ambil dan itu hilang. Nah, untuk kutu jarum itu sampai saat ini masih ada. Yang tank ini memang cuman 1-2 ya, saya treatment oleh pengobatan dari kutu stop. Nah, ini obatnya, ini kutu stop. Ini kutu stop yang dipakaikan, dicampurkan di makanan. Sedangkan yang sama juga pembasmi kutu, tapi yang ini dicairkan, dilarutkan di air tank kita. Jadi yang ini dilarutkan dicampurkan di makanan. Kalau yang ini saya larutkan di akuarium atau tank kita. Nah, untuk penggunaannya itu yang teman-teman masih bingung ya, mungkin ada yang kurang paham dengan cara penggunaan. Nah, ini obat memang saya rasa ini obat sangat keras ya untuk pengobatan ini. Ini isinya yang dalam itu cair, warnanya pink, hanya isi 1 ml. Nah, teman-teman yang sudah pernah pakai ini mungkin tahu. Nah, untuk perbandingannya itu 1 ml obat ini dicampurkan di 1000 gram pakan. 1000 gram pakan itu sama saja dengan 1 kilogram pakan. Nah, seperti itu. Jadi 1 kilogram kita larutkan ini dalam air dulu, obatnya kutu blas ini. Nah, terus pakannya baru kita masukkan itu sebanyak 1 kilogram. Itu kan terlalu banyak untuk 1 kilogram. Maksud kita untuk pengobatan seperti ini harus 1 kilogram ya. Kita akan ulangi jika belum sembuh kan, seperti itu. Nah, kita campur, kalau saya per 100 mg. Jadi saya bagikan. Kalau seumpama ini 1 ml itu dicampurkan di 1 kg pakan. Jadi kalau 100 gram itu saya campurkan di berapa mililiter untuk obat kutu blas ini. Nah, di situ kita harus menghitung ya. Kita juga harus punya spetnya seperti ini, sebuit atau jarum suntik ya. Nah, ini paling enak pakai yang 3 cc-an atau 5 cc. Tapi kalau yang 5 cc itu terlalu besar, jadi paling enak pakai 3 cc. Karena 3 cc ini kan cuman hanya 3. Jadi per strip itu menandakan 0,1 cc. Cc sama mililiter sama ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu saja, yang sudah tahu ya nggak masalah. Seperti itu, saya cuma menginformasikan saja. Nah, kembali lagi ke obatnya. Untuk kutu blas yang ini. Nah, kutu blas ini kan banyak 1 cc. Jadi untuk 1 kilogram pakan, ini jumlahnya ini. Nah, seumpama kita ingin mencampurkan di 100 gram pakan, berapa cc kita campurkan obat ini ke pakan itu. Nah, memang terlalu sedikit karena anjurannya hanya 0,1 cc. 0,1 cc itu kalau di spet yang 3 cc seperti ini teman-teman, ini hanya 1 strip seperti itu. Tapi kalau saya campurkan di 2 strip seperti itu. Jadi seumpama kita udah
siapkan air di baskom atau di tempat apapun juga yang bisa untuk menampung. Kita masukkan obatnya, kalau saya 2 cc, saya masukkan 2 cc. Terus setelah itu saya masukkan obatnya, jangan terlalu banyak airnya, dikira-kira saja untuk mencampur pakan 100 gram itu berapa banyak airnya, seperti itu. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit ya, karena nanti kalau terlalu sedikit nggak nyampur semua obatnya kutu blas ini. Setelah dimasukkan seperti itu, kita aduk rata dari obat kutu blas ini. Setelah itu kita campur di obatnya. Nah, setelah seperti itu kita kasihkan 3 kali 1 kalau anjurannya di sini. Jadi 3 kali 1 itu per 8 jam. Ya tidak harus sesuai 8 jam kita kasih, 8 jam nggak usah. Seumpama pagi jam 7 kita kasih makan, blek, secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Setelah habis sudah kita kasih pakan seperti biasa. Terus setelah itu kita kasih lagi kalau per 8-nya jamnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di jam 3. Nah, seumpama kita kasih di jam 2 atau di jam 1 nggak masalah, atau kita kelebihan nggak masalah. Dan malam sebelum kita tidur, sebisa mungkin kita ingat-ingat jam 9, jam 10, kalau ada yang bisa tidur jam 11 atau 12 nggak masalah kasih jam segitu. Tapi kalau yang tidurnya rada sorean ya kasih saja jam 8 atau jam 9 itu kasih. Paling enggak 3 kali 1 dapat mereka obatnya. Nah, untuk pengobatan ini itu efektifnya di mana? Selama 1 minggu ini saya mengobati, selama 1 minggu juga saya mengambil kutu jarum itu saya lihat yang bisa bertahan, ikan saya yang bisa bertahan itu masih hidup sampai saat ini, dan masih ada kutunya juga, tapi sudah berkurang. Kalau dulu bisa sampai di 5 tempat, 4 tempat, bahkan lebih, tapi kalau sekarang paling ada 2 atau 3 tempat. Seperti itu untuk sharing saya di ikan saya. Memang saya nggak sertakan fotonya, saya hanya cerita saja karena ini hanya sharing untuk penyakit kutu blas ini. Saya juga baru 3-4 bulan berada di penghobi koki ini, seperti itu. Terus nah, untuk obat yang pembasmi kutu ini saya baru coba 3 hari, kita lihat saja. Nah, untuk pembasmi kutu ini juga pusing lagi nih untuk membaginya, karena di sini tertera 3 gram untuk 2000 liter air. 2000 liter air itu kan berarti kalau ukuran tanknya 100 kali 50 kali 50 kan lebih kan. Nah, itu kita harus menghitung. Tapi kalau untuk ini saya kasihkan setengah saset untuk tank saya yang ukuran 100 kali 50 kali 50. Nah, itu. Dan sampai saat ini ikannya juga masih sehat saja. Seperti itu. Nanti seumpama di 2 minggu kedua atau minggu ketiga, nanti saya akan sharingkan lagi bagaimana perkembangan dari ikan saya yang sudah saya treatment dengan kutu blas dan pembasmi kutu ini. Dan untuk sharing juga, untuk pemakaian PK itu juga kurang efektif untuk membunuh kutu seperti ini ya. Mungkin kalau untuk pencegahan bisa, tapi tank saya yang bawah itu sudah terlanjur terserang kutu. Jadi untuk penggunaan PK tidak begitu efektif, karena sudah hampir 5 hari saya memakai PK itu juga tidak ada gunanya lah. Maka dari itu saya pakai pembasmi kutu ini, saya coba pakai pembasmi kutu ini. Seperti itu. Terus ya, untuk update saja, untuk ikan koki saya sudah, atau goldfish saya sudah mati sebanyak berapa toh? 4 ekor ikan karena kutu ini. Jadi yang satu juga sudah terserang sama busuk insang, tapi nggak sampai ada sisik nanasnya, tapi cuman insangnya itu sudah rusak. Mungkin karena kutu ini ya. Jadi kalau itu hidupnya di dalam insang kan kita nggak bisa ambil itu. Nah, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ini saya masih diamkan, dan kutunya masih kecil-kecil, saya nggak ambil. Ada 2 atau 3 ekor, tapi mereka makannya masih lahap juga.
seperti itu. Kalau yang atas ini memang masih sehat karena mereka saya treatment juga pakai obat ini kutu blast ini, tetapi enggak sebanyak yang bawah karena yang bawah memang hampir semua. Kalau yang atas itu cuma 1-2 itu saja saya ambil masih bisa hilang seperti itu. Seperti itu saja sharing dari saya. Mungkin jika kalau dari teman-teman ada sharing untuk pengobatan kutu jarum dan kutu bulat ini, silahkan tulis di kolom komentar seperti itu. Terima kasih. Saya dari Koki Bulki. Sampai jumpa.